Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Kendaraan 7 penumpang dan SUV adalah kendaraan yang paling populer di Indonesia. Jadi kalau digabungkan keduanya, Anda bisa yakin bahwa mobil tersebut pasti akan mendapatkan sambutan pasar yang sangat baik di Indonesia. Makanya pabrikan-pabrikan mobil banyak yang membuat SUV 7-seater di Indonesia. Dan kali ini kita akan komparasi dua unit dari pabrikan yang terbesar di Indonesia, dari Honda dan Toyota. Di sebelah kanan saya ada Honda All New BR-V, LSUV dari Honda yang baru saja meluncur di 2021, bahkan pengirimannya baru di 2022. Dan yang harus dia lawan di komparasi kali ini adalah ini dia, Toyota Rush, LSUV dari Toyota yang sudah ada sejak tahun 2018. Dan di komparasi kali ini kami akan membandingkan kedua mobil ini di dalam 20 kategori. Dan Anda bisa lihat masing-masing memiliki keunggulan di mana saja dan Anda bisa pilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Kita mulai yang pertama, yaitu kategori harga. Toyota Rush dijual di pasaran seharga 275 hingga 298 juta rupiah. Ini adalah varian yang paling tinggi yang kami tes kali ini, yaitu varian GR Sport. Sedangkan Honda All New BR-V dijual dari 278,9 hingga 342,9 juta rupiah untuk tipe tertingginya seperti di sebelah kanan ini, yaitu Prestige dengan Honda Sensing. Oke, kalau misalnya kita kesampingkan Honda Sensing, tipe termahal dari BR-V adalah 324,9 juta rupiah, yaitu Prestige CVT. Jadi dari segi harga, Toyota Rush lebih unggul. Dalam segi varian, Toyota Rush memiliki 4 buah varian non-GR Sport dan GR Sport, masing-masing dengan transmisi manual 5 speed dan transmisi otomatis. Sedangkan Honda BR-V memiliki 5 pilihan tipe. Ada tipe yang paling bawah, yaitu tipe S dengan transmisi manual. Kemudian di atasnya ada tipe E dengan transmisi matic dan manual 6 speed. Sedangkan tipe tertinggi ada Prestige CVT, hanya CVT, dan Prestige CVT dengan Honda Sensing. Sehingga Honda BR-V memiliki lebih banyak varian untuk ditawarkan ke konsumennya. Dan dalam kategori ini Honda BR-V yang menang. Dalam segi desain eksterior, keduanya sangat berbeda walaupun sama-sama LSUV 7-seater, tapi Rush tampil lebih gagah, lebih garang. Bahkan dia juga memang secara dimensi lebih tinggi dibandingkan dengan Honda BR-V yang dia cenderung tampil lebih kalem, namun detailnya lebih rapi dan lebih modern. Memang masalah desain ini adalah selera. Jadi itu kembali lagi kepada Anda, selera Anda lebih suka Rush atau BR-V. Tapi kalau dari segi dimensi, yang jelas Honda BR-V sedikit lebih lebar, sedikit lebih panjang, tapi sedikit lebih rendah dibandingkan Toyota Rush. Kemungkinan salah satu alasan kenapa lebih rendahnya adalah pemakaian ban dengan profil 55, sedangkan untuk yang di Rush ini dengan ban profil 60. Dari segi desain, Toyota melakukan pendekatan yang lebih berani dan agresif, sedangkan Honda lebih dewasa terlihatnya. Sekali lagi ini adalah faktor yang subjektif, namun untuk kami lebih suka bentuk eksterior dari Honda BR-V. Walaupun tidak jauh bedanya dibandingkan Rush. Ground clearance adalah salah satu hal penting ketika kita memilih sebuah LSUV karena ya memang kita ingin menggunakan mobil ini ke berbagai medan. Kalau dilihat kasat mata, seolah-olah Toyota Rush ini lebih tinggi ground clearance-nya dibandingkan Honda BR-V. Tapi data dari pabrikan menunjukkan bahwa mereka memiliki ground clearance yang sama persis, yaitu 220 mm, sehingga di kategori ini keduanya imbang. Kedua mobil ini sama-sama memiliki mesin 1500 cc 4 silinder, tapi konfigurasinya berbeda. Di Rush, mesin 1500 cc 4 silinder itu menggerakkan dua roda belakang, artinya dia adalah rear wheel drive. Dan
di beberapa kondisi rear wheel drive itu menguntungkan. Misalnya dalam kondisi jalanan menanjak yang licin, karena pada saat mobil itu menanjak, center of gravity itu pindah ke belakang, sehingga ketika ban belakang yang bergerak, dia akan memiliki traksi yang lebih baik di kondisi tersebut. Sementara Honda BR-V sama-sama 1500 cc 4 silinder, tapi menggerakkan dua roda depan. Nah, dalam kondisi tanjakan yang licin seperti itu memang penggerak depan tidak begitu menguntungkan, tapi penggerak depan memiliki keuntungan lainnya, yaitu dia lebih efisien dan dia memungkinkan untuk ruang penumpang itu lebih lega, terutama di bagian lantai karena tidak ada channel untuk as ke belakang. Nah, bagaimana dengan tenaganya? Untuk Rush, ini tenaganya adalah 104 PS dengan torsi 136 Nm. Sedangkan Honda All New BR-V dengan mesin sama kapasitasnya 1500 cc 4 silinder iVTEC DOHC bisa menghasilkan tenaga 121 PS dan torsi 145 Nm, yang mana itu yang terbesar di kelasnya. Jadi dalam hal mesin dan penggerak, Honda BR-V lebih unggul. Apalagi Honda BR-V sudah dilengkapi dengan transmisi CVT, sedangkan untuk Rush ini masih transmisi otomatis konvensional. Sekarang kita akan lihat kapasitas bagasinya ketika semua kursi dalam keadaan tegak. Walaupun Honda BR-V itu lebih panjang sedikit dibandingkan Rush, tapi sebenarnya kapasitasnya mirip-mirip aja di belakang. Tapi BR-V memiliki lantai dari bagasi belakang ini yang bisa di-setel. Dia bisa di-setel tinggi, dia bisa di-setel rendah, atau kita bisa tidak usah membawa partisinya sama sekali, sehingga dia bisa memberikan ruang bagasi yang lebih lega sedikit dibandingkan Toyota Rush. Nah, kemudian kita akan lihat apa yang terjadi kalau misalnya bangkunya kita lipat. Ketika baris ketiga dilipat, Anda bisa lihat bahwa Honda bisa melakukan pelipatan yang rata karena ada lantai bagasi yang bisa ditinggikan di bawah. Tapi Toyota Rush memiliki satu fitur lagi, yaitu bangku belakangnya bisa digulingkan lagi ke depan, sementara Honda BR-V tidak bisa. Jadi untuk kapasitas bagasi dan barang, Toyota Rush lebih unggul sedikit dibandingkan BR-V. Kepraktisan adalah seberapa mudah kita untuk menggunakan mobil untuk berbagai keperluan. Tadi kita sudah lihat kalau dalam hal kapasitas bagasi, Rush sedikit lebih unggul, sedangkan Honda BR-V dia lantai bagasinya itu bisa diturunkan. Artinya dalam hal kapasitas bagasi, Rush memang unggul sedikit dibandingkan BR-V. Tapi kemudian bila kita berbicara tentang akses masuk, atap yang tinggi dari Rush itu memudahkan penumpang untuk masuk ke dalam kabin ketimbang BR-V yang atapnya sedikit lebih rendah. Kemudian bukaan pintunya, walaupun BR-V sangat lebar bukan pintunya, tapi Rush bisa hampir 90 derajat bukan pintunya, yang akan makin memudahkan kita untuk masuk ke dalam mobil. Kemudian jumlah cup holdersnya juga Rush lebih banyak, bahkan cup holders itu baris kedua dan baris ketiga itu diletakkan di pintu bagian atas sehingga mudah untuk dijangkau. Sehingga untuk bepergian bersama keluarga, Toyota Rush memiliki kepraktisan dan kemudahan yang lebih baik dibandingkan Honda BR-V. Nah, untuk membandingkan akomodasi di baris ketiga, kita harus melakukannya secara fair. Jadi cara kami adalah saya akan menyetel posisi mengemudi saya di bagian depan sesuai dengan posisi menyetir yang ideal dan aman. Kemudian saya akan pindah ke baris kedua dan mengatur jarak kira-kira 5 jari ke bangku depan, legroomnya. Barulah saya lihat di bagian belakang seperti apa sisanya. Dan sebagai bayangan, saya tingginya 177 cm dan saya akan melakukan pengaturan, kemudian akan langsung masuk ke bagian belakang. Oke, tersisa 1 jari di Honda BR-V ini, dan untuk headroomnya tersisa 2 jari saya, dan pahat ya tidak tersangga dengan baik. Pas-pasan untuk orang setinggi saya. Sementara di Rush, kaki saya menyentuh
dan kepala saya mentok, serta ini lebih rendah lagi bangkunya, lebih tidak menyangga paha lagi. Jadi untuk akomodasi belakang, baris ketiga saya harus bilang bahwa Honda All New BR-V lebih unggul dibandingkan Toyota Rush. Untuk bagian tengah sama dengan jok ketiga, saya sudah style posisi berkendara saya di depan dan saya tinggal duduk dan melihat sebagaimana luas dan seberapa fleksibel mobil ini ketika diduduki di baris tengah. Kita mulai dari Rush dulu. Kalau kita masukkan ke posisi paling maju, maka dia masih tersisa kira-kira 4 jari. Dia masih tersisa 4 jari ke bangku depan, dan kalau kita mundurkan sampai full, wah, dia bahkan 1 jengkal penuh ininya legroomnya, sangat-sangat lega. Kemudian bangku tengahnya ini bisa di reclining sampai cukup rebah. Ergonomis dari tempat duduknya biasa-biasa saja, kursinya cenderung terlalu rata. Headroom masih tersisa kira-kira 5 jari. Oke, sekarang kita di Honda All New BR-V. Kalau bangku tengah kita majukan paling maju, dia hanya tersisa 2 jari. Sedangkan kalau kita mundurkan paling mundur, dia juga tidak sampai 1 jengkal. Hanya sekitar 8 jari. Duduknya mirip dengan Rush, tidak terlalu menyangga tubuh dengan baik juga, terlalu rata sandarannya. Dan kerebahannya juga sama dengan Toyota Rush. Tapi Toyota Rush memiliki legroom yang lebih bagus di baris kedua. Jadi untuk kenyamanan dan akomodasi di baris kedua, Toyota Rush lebih unggul. Untuk posisi berkendara, ketika review BR-V saya selalu bilang satu hal yang sangat disayangkan adalah tidak hadirnya fitur teleskopik. Hanya ada tilt. Oke lah, posisi berkendaranya lumayan oke, tapi akan lebih sempurna lagi kalau ada teleskopik. Jadi ini masih sedikit kejauhan tangannya untuk saya yang tingginya 177 cm. Tapi kalau Anda di bawah 170 cm mestinya fine. Nah, untuk di Rush, dia posisi menyetirnya lebih tinggi, tapi dia juga tidak dilengkapi dengan pengaturan teleskopik. Oke, sama-sama tidak diatur dengan teleskopik, tapi ini lebih tidak ergonomis dibandingkan BR-V. Ini jauh lebih kaku. Kita duduk terlalu tinggi, ini sudah paling rendah, dan posisi setir itu sangat jauh. Dan definitely di masalah posisi berkendara, Honda All New BR-V lebih unggul. Dalam hal desain, interior dari All New Rush ini walaupun sudah 3 tahun umurnya, tapi masih cukup enak untuk dilihat. Dia simple, kemudian dia juga cukup elegan dengan adanya material black piano, kemudian ada material-material empuk di dashboard, dan dia dashboardnya cukup rendah, tapi memang sudah mulai terasa usang oleh usia. Walaupun terkesan lebih tinggi, tapi dashboard dari All New BR-V ini terlihat lebih up to date, lebih modern, dan lebih berseni dibandingkan yang dimiliki Toyota Rush. Material empuknya ada di sini, atas bawahnya juga ada black piano. Kemudian desain AC-nya juga memanjang sehingga lebih keren dibandingkan Toyota Rush yang panel AC-nya tergolong biasa saja. Tapi sekali lagi, desain adalah hal yang subjektif, tapi melihat kabin dari kedua mobil ini, kami lebih suka desain dari Honda All New BR-V. Untuk kualitas, untuk di dashboard ini masih memakai plastik keras. Kemudian untuk setirnya di Toyota Rush ini menggunakan material kulit imitasi yang kasar. Ada material fabrik di pintu dan ada material fabrik untuk bagian joknya. Dan ada tulisan GR untuk versi yang GR Sport, dan di sini jahitannya juga jahitan asli. Dan di sini ada emblem Rush yang cukup keren untuk dilihat. Sedangkan dalam hal kualitas untuk Honda All New BR-V, memang nih di dashboardnya ini masih plastik kasar yang keras dan masih ada plastik keras di sini, tapi material lainnya sangat baik. Black piano, kemudian ada leather untuk varian yang paling atas, dan ini kulitnya juga halus gitu ya, halus sekali, jadi kelihatan
mewah, kemudian ada material empuk di sini. Kemudian untuk bahan setirnya juga dari kulit yang terasa lebih halus dan terasa lebih mewah dibandingkan Toyota Rush. Kemudian panel-panelnya di sini juga cukup tinggi kualitasnya. Secara overall, kualitas dari kabin Honda All New BR-V ini lebih unggul dibandingkan Toyota Rush. Dari segi fitur, kedua mobil ini memiliki beberapa fitur yang sama. Misalnya AC yang sudah digital, kemudian 6 buah airbag, kemudian ada lampu LED di depan, kamera parkir di belakang, AC double blower, serta Apple CarPlay. Tapi harus diakui bahwa Honda BR-V memiliki lebih banyak fitur unik, misalnya cruise control. Kemudian cruise controlnya itu juga dilengkapi dengan adaptive cruise control karena dia sudah dilengkapi dengan Honda Sensing, yang mana Honda Sensing itu bukan hanya adaptive cruise control tapi bisa untuk memantau sekitar, bahkan melakukan pengereman bila diperlukan akan diintervensi pengeremannya. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan auto lamp, ada remote engine start, jadi Anda bisa men-start mobil dari jarak jauh. Kemudian dia juga dilengkapi dengan walkway lock yang akan mengunci secara otomatis mobil ketika kita membawa kuncinya dan kita menjauh dari mobil. Belum cukup sampai situ, Honda juga melengkapi mobil ini di tipe teratasnya dengan Honda Lane Watch. Jadi ketika Anda mengesan ke kiri atau memencet tombol di sini akan terlihat citra blind spot kita yang ada di sebelah kiri yang akan sangat memudahkan kita ketika bermanuver, terutama di jalur yang ramai. Itu adalah fitur-fitur unik yang hanya dimiliki oleh All New BR-V Prestige with Honda Sensing ini dan tidak dimiliki oleh Toyota Rush di tipe tertinggi sekalipun. Tapi di lain sisi, Toyota Rush juga memiliki sejumlah fitur yang tidak dimiliki oleh Honda All New BR-V. Yang pertama ini yang sederhana tapi berguna untuk keselamatan, yaitu pengingat seat belt belakang. Jadi ada 5 lampu di sini, Anda bisa tahu penumpang mana yang sudah pakai seat belt, mana yang belum. Kemudian ada rear defogger, sedangkan Honda All New BR-V tidak memiliki rear defogger. Jadi kalau misalnya keadaan berkabut, apalagi kabutnya dari dalam, itu agak susah untuk menghilangkannya di Honda BR-V. Walaupun keadaannya jarang kita temui, tapi nice aja kalau misalnya mobil kita memiliki rear defogger. Dan satu lagi, Toyota Rush memiliki fitur auto start stop yang bisa mematikan dan menyalakan mesin secara otomatis ketika kita berada di kemacetan, sedangkan Honda BR-V tidak memilikinya. Tapi jika digabungkan semua fitur-fiturnya termasuk fitur-fitur uniknya, maka jelas di sini bahwa dalam hal fitur Honda All New BR-V tipe tertinggi lebih unggul dibandingkan Rush. Sebelum kami sampaikan tentang impresi berkendaranya, kami lajukan dulu mobil ini ke SPBU Shell untuk diisikan bahan bakar Shell V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus dengan standar Euro 4 menjadikan mesin lebih bertenaga, akselerasi lebih cepat, dan performa maksimal. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power Nitro Plus memiliki kekuatan membersihkan yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin. Shell V-Power Nitro Plus, penuh tenaga, akselerasi lebih cepat. Nah, sekarang ada cara yang lebih mudah untuk mengecek dan menambah poin Anda di Shell Go Plus di aplikasi Shell Asia. Jadi setelah ngisi bahan bakar, itu poinnya langsung ditambahkan di sini dan Anda juga bisa mengecek. Praktis banget, nggak perlu repot-repot bawa kartu lagi. Let's go! Toyota Rush merupakan mobil yang tinggi, hampir 1,8 meter tingginya, dan dia lebih tinggi dari BR-V juga. Nah, kecenderungan mobil yang tinggi itu biasanya harus memiliki suspensi yang agak keras supaya menjaga kestabilannya, karena kalau tidak keras dia pasti akan sangat limbung. Dan suspensi di Rush ini nggak keras-keras amat, tapi nggak bisa dibilang nyaman juga, karena dia masih lumayan terasa ketika melewati guncangan-guncangan di jalan. Dan iya, rasanya memang tidak bisa dibuat lebih empuk lagi. Kalau dibuat lebih empuk lagi mungkin akan sangat melayang mobilnya. Dan kalau untuk jalan-jalan pelan, di jalan rusak gitu ya, mungkin suspensi ini terasa kokoh. Tapi ketika kita berjalan di tol atau berjalan dengan kecepatan cukup tinggi, 60-100 km per jam gitu ya, melewati jalan bergelombang, dia terasa cukup keras suspensinya.
kalau dinaiki sendiri. Tapi saya yakin ketika dinaiki bertujuh pasti akan lebih empuk dari ini. Ya, keadaan jauh lebih baik di BR-V, suspensinya lebih lembut, baik melewati jalanan yang kasar atau gelombang-gelombang kecil di jalan gitu ya. Mobil ini terasa bantingannya lebih dewasa. Memang kalau untuk dipakai 7 penumpang, dia tidak sekokoh suspensi dari Rush, tapi masih cukup memadai. Dan rasanya bagi Anda yang lebih sering berkendara sendiri, suspensi dari Honda BR-V ini akan memberikan kenyamanan yang lebih baik dibandingkan Toyota Rush. Jadi yes, BR-V lebih nyaman. Kekedapan kabin mobil ini mix ya, jadi kekedapan dari luar itu baik, lebih baik dari sebelumnya dan termasuk kategori sangat memadai. Tapi peredaman suara mesin juga lumayan baik. Jadi mesin itu tidak terlalu banyak masuk ke dalam kabin suaranya. Tapi ada 2 area yang dia tidak begitu baik, yaitu peredaman dari ban. Walaupun sudah lebih baik dari sebelumnya, tapi masih terdengar jelas suara ban itu masuk ke dalam kabin. Serta pada saat hujan, dari atapnya ini juga lumayan keras suara rintik airnya itu. Untuk peredaman suara dari luar ini mirip dengan BR-V, sama-sama lumayan cukup kedap. Sedangkan pada saat hujan itu lebih baik sedikit dibandingkan BR-V. Untuk kebisingan dari ban yang masuk ke dalam kabin itu lebih baik dari BR-V, tapi suara mesin lebih mudah untuk masuk ke dalam kabin Rush ini. Jadi dengan melihat plus minusnya tersebut, ya kedua mobil ini peredamannya oke, tapi bukan yang baik sekali. Dan keduanya saya rasa seimbang. Honda terkenal membuat mobil dengan pengendalian yang baik, dan itu terbukti di SUV serta MPV mereka sebelum ini, dan di BR-V juga dilanjutkan. Walau mobil ini LSUV, tapi ketika Anda ajak menikung, dia body rollnya itu cukup minim dan kestabilannya itu sangat baik untuk ukuran kelas LSUV. Bahkan ketika Anda melakukan zigzag di kecepatan agak tinggi sekalipun, mobil ini tetap terprediksi stabil dan mudah untuk dikontrol. Ternyata Rush dengan suspensi yang lebih keras, pengendaliannya tidak lebih baik dari BR-V. Oh, limbungnya cukup terasa. agak mengkhawatirkan kalau kita bermanuver mendadak dengan mobil ini, apalagi kalau kanan kiri. Oh, itu terasa cukup limbung, lebih limbung dibandingkan BR-V. Jadi untuk hal pengendalian, definitely pemenangnya adalah Honda BR-V. Toyota Rush ini memiliki mesin yang 17 PS lebih kecil dan torsi juga 9 Nm lebih kecil dibandingkan BR-V. Untuk di putaran bawah, mobil ini terasa responsif ya, gampang sekali gitu, terutama di situasi stop and go. Tapi memang ketika sudah melaju di kecepatan tinggi, dia tenaganya biasa saja gitu. Bahkan mesin terasa meraung untuk melarikan mobil ini. Kemudian itu juga didukung oleh fakta bahwa mesin 1500 cc 4 silinder yang tenaganya lebih kecil dari BR-V itu juga harus menggerakkan mobil lewat roda belakang. Jadi lewat as ke belakang, yang mana akan terjadi loss of power lebih banyak lagi ketimbang penggerak depan sebelum tenaga itu sampai ke roda. Hasil pengetesan kami 0-100 km per jam di Indonesia untuk Toyota Rush ini adalah 14,3 detik. Ya, Honda BR-V dengan tenaga 121 PS dan torsi 145 Nm yang terbesar di kelasnya, dipadu juga oleh transmisi CVT yang sudah lebih responsif dari sebelumnya. Bahkan pada saat start juga dia tidak malas-malas amat seperti CVT kebanyakan. Performanya lebih menjanjikan. Memang pada saat stop and go, Rush itu terasa lebih responsif, tapi BR-V masih oke, dan begitu udah di jalan dia terasa lebih positif
akselerasinya, dan itu terbukti juga dari data 0 sampai 100 km per jam. Kalau Rush membutuhkan waktu 14,3 detik, BRV hanya 11,6 detik. Itu adalah perbedaan 2,7 detik untuk mencapai kecepatan yang sama ke 100 km per jam dari berhenti. Toyota Rush ini bukan mobil yang boros, bahkan cenderung irit. Di kecepatan rata-rata 22 km per jam di rute dalam kota, dia bisa mencatat 12,2 km per liter. Sedangkan di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, dia bisa mencatat 16,4 km per liter. Angka yang bagus untuk sebuah SUV. Ya, untuk sektor ini lagi-lagi BRV yang lebih unggul, apalagi dia didukung oleh format penggerak depan di mana loss tenaga itu lebih sedikit, jadi lebih efisien penyaluran tenaganya. Dari hasil tes kami, di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini bisa mencatat 13,2 km per liter. Artinya 1 km per liter lebih baik dibandingkan Rush. Dan di tol, karena dia pada saat kecepatan 100 km per jam, RPM-nya itu hampir 1000 RPM lebih rendah dibandingkan Rush. Jadi sementara Rush itu mencatat di 16,4 km per liter, mobil ini bisa mencatat 19,8 km per liter. Jadi BRV lebih irit. BRV adalah LSUV yang asik buat dikendarai. Walaupun posisi menyetirnya tidak seergonomis seharusnya kalau ada teleskopik ya, tapi dia cukup oke. Kemudian performanya baik, pengendaliannya enak. Kemudian dia juga dilengkapi dengan fitur Honda Sensing yang akan menambah nyaman dan membuat nuansa modern di mobil. Ada adaptive cruise control, ada lane keeping assist, ada emergency braking kalau kita mau menabrak. Kemudian setirnya juga dibuat dari bahan yang terasa mahal, membuat mobil ini mengasyikkan buat dibawa, baik dibawa sendiri maupun bersama keluarga, baik di dalam kota maupun jarak jauh keluar kota. Ini adalah LSUV yang enak buat dikendarai. Ya, seperti diduga, Rush tidak bisa mengalahkan BRV dalam hal fun to drive. Posisi mengemudinya lebih tidak ergonomis, tenaganya juga lebih kecil, kemudian pengendaliannya juga tidak sebaik BRV. Mobil ini oke lah untuk disetir, tapi dalam hal menyetir jarak jauh atau kalau Anda adalah seorang antusias mengemudi, maka Anda akan mendapati bahwa Honda BRV lebih nyaman dan lebih asyik untuk dikemudikan. Jadi di sektor ini Honda BRV pemenangnya. Oke, jadi bagaimana hasilnya? Seperti Anda bisa lihat di layar, Toyota Rush memenangkan kategori ini, sedangkan Honda All New BRV memenangkan kategori ini. Dan di situ bisa lihat bahwa Honda All New BRV memenangkan lebih banyak kategori dibandingkan Toyota Rush dalam komparasi kali ini. Tapi Anda harus ingat bahwa mobil yang tepat untuk Anda berbeda-beda tiap orang tergantung kebutuhannya. Jadi Anda bisa lihat lagi di tiap kategori mana yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda, sehingga Anda bisa memilih mobil yang paling tepat untuk Anda maupun keluarga. Nextnya, Honda All New BRV ini kita akan sandingkan dengan lawan yang lebih baru, yaitu Mitsubishi New Xpander Cross. Tapi sebelumnya, terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.